Namanya singkatannya JIS, Jakarta International Stadium. Oke, namanya JIS. Dan memang betul Pak Dahlan, stadion ini dikerjakan dengan tenang-tenang saja. Jadi tidak banyak gegap gempita. Masyarakat Indonesia patut berbangga karena beberapa waktu lagi Indonesia akan menggelar ajang bergengsi Piala Dunia U17. Jakarta International Stadium atau JIS akhirnya dipilih FIFA menjadi salah satu venue atau arena utama. JIS bahkan dikabarkan akan didaulat menjadi stadion opening ceremony dan tempat yang mempertandingkan laga timnas Indonesia selama fase grup. Stadion terbesar di Indonesia ini sebelumnya sempat menjadi isu nasional karena dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan. Kapasitasnya 82.000. Wow. Kapasitasnya. Lalu posisi stadionnya itu memang berbeda dengan yang umumnya kita lihat. Umumnya kan landai. Kalau ini relatif vertikal. Jadi orang yang begini. Iya, orang yang nonton itu satu sama lain seperti tidak ada halangan, Pak. Karena kepala orang di depannya kira-kira tidak menghalangi dia gitu. Stadion ini standar FIFA. Dan itu artinya arsiteknya pun harus license. Kemudian rancangannya pun rancangan yang sesuai dengan seluruh persyaratan yang dimiliki oleh FIFA. Jadi tidak bisa kita tuh standar FIFA-nya tuh di ujung, nggak bisa. Dari awal itu yang mengerjakannya, arsiteknya, gambarnya itu semuanya harus orang-orang yang berlisensi. Kami malah cukup yakin Pak Dahlan bahwa ini akan menjadi stadion yang pada saat diresmikan adalah yang terbaik di dunia. Wow, terbaiknya di mana? Terbaik dalam artian begini, state of the art. Satu, ini adalah platinum green building. Jadi green building level platinum. Ada silver, ada gold, ada platinum. Ini platinum yang paling advance. Dan itu artinya zero runoff, solar panel, efisien energi, semua itu dipenuhi untuk bisa masuk grade platinum. Umumnya ketika kita dengar green building itu sesungguhnya adalah silver atau gold. Karena kalau platinum itu harus ada investment amat serius. Nah, karena kita dari awal bilang jangan membuat stadion ini hebat di tahun 2021, tapi dia hebat di tahun 41 supaya pada saat itu pun orang melihat masih relevan. Jangan sampai hari ini hebat, 20 tahun lagi outdated, Pak. Nah, untuk itu kita ancang-ancang untuk apa yang nanti selama 20 tahun ke depan itu yang nanti menjadi tren dunia, dan itu green building. Namun FIFA menyadari bahwa kekurangan JIS bisa diperbaiki dan Indonesia memiliki cukup waktu untuk memperbaikinya. Tentunya FIFA juga menyayangkan apabila JIS tidak digunakan di ajang ini. Pasalnya, stadion yang dibuat di era Anies Baswedan ini memiliki sejumlah fitur canggih yang tidak dimiliki stadion lain di Indonesia. Penggunaan JIS sebagai venue Piala Dunia U17 tentunya akan membuka mata dunia bahwa Indonesia memiliki stadion semegah Jakarta International Stadium. Pertama, terkait sistem atap buka tutup, Piala Dunia U17 di Indonesia akan digelar pada akhir tahun yang biasanya di wilayah Indonesia akan memasuki fase musim penghujan. Sementara hujan dapat mengganggu berjalannya pertandingan sepak bola. Namun, apabila upacara pembukaan digelar di JIS, maka pemain dan penonton tidak perlu khawatir karena hujan. Pasalnya, JIS memiliki sistem teknologi atap buka tutup yang dapat menyesuaikan kondisi cuaca. Teknologi atap JIS ini adalah satu-satunya di Indonesia. Rangka atap JIS pun memiliki berat 3.900 ton dengan panjang 270 meter dan berada di ketinggian 70 meter. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk membuka dan menutup atap JIS. Dengan teknologi atap ini, maka para pemain dan pengunjung dapat dengan nyaman menikmati pertandingan walaupun dalam kondisi cuaca buruk. Konsepnya dengan retractable roof, atap yang bisa dibuka tutup. Jadi nanti stadionnya itu atapnya bisa ditutup, bisa dibuka. Ditutup beneran? Ditutup beneran, 100% tertutup. Jadi seperti atap begini, Pak. Jadi ada nanti rolling, bergerak gitu, buka tutup. Ketika dia dibuka, sinar matahari masuk. Ketika dia ditutup, hujan, sinar matahari nggak masuk. Tapi tidak perlu pakai AC karena lubang-lubang di kanan kirinya itu membuat udara bisa mengalir. Sudah didesain begitu. Dan posisinya itu di Sunter yang hanya berapa ratus meter dari tepi pantai. Sunter itu dekat Tanjung Priok. Tanjung Priok itu akan posisi angin yang luar biasa. Itu artinya apa? Bisa pertandingan sepak bola jam berapa saja. Bisa dipakai acara jam berapa saja. Kita ini kalau punya stadion, Pak, itu jam 12 siang nggak bisa dipakai. Panas sih nggak kira-kira. Panas loh. Ini kita tempat yang tropis, nggak mungkin kita bikin desain seperti subtropis.
Nah, mayoritas stadion yang kita desain itu mengadopsi desain dari subtropis, di copy paste, tidak membayangkan di sini situasinya seperti apa. Akhirnya ya stadion pakainya kalau pagi atau sore atau malam. Jadi ini kalau nanti ada pembukaan apapun kan biasanya kita kerjakannya malam, karena biar nggak panas. Ini bisa siang juga bisa. Kedua, kapasitas super besar JIS akan menjadikan stadion ini sebagai yang terbesar selama ajang Piala Dunia U17 digelar. Stadion ini stadion terbesar yang pernah digunakan untuk Piala Dunia U17. Selama ini, stadion terbesar yang pernah digunakan untuk Piala Dunia U17 adalah Workers Stadium di Cina pada edisi 1985 dengan kapasitas total 80.000 penonton. Sedangkan Stadion JIS memiliki kapasitas total 82.000 penonton. Kursi-kursinya membentang dalam 3 tingkat tribun, mulai dari tier 1 hingga tier 3 dengan rincian tribun bawah 22.000 kursi, tribun tengah 20.000 kursi, dan atas 40.000 kursi. Dengan kapasitas super besar ini, tentunya menjadi kesempatan emas untuk mendatangkan penonton dalam jumlah besar. Terlebih lagi, jika akan menggelar laga pembuka dan semua timnas Indonesia di babak fase grup. Ketiga, berlokasi di ibu kota negara. Lokasi adalah sesuatu yang penting bagi sebuah perhelatan sepak bola. Stadion bisa menjadi sepi atau ramai tergantung pada lokasinya. JIS dibangun di wilayah ibu kota negara dengan penduduk mencapai 10 juta orang. Dengan penduduk sebesar itu, akses transportasi publik yang mumpuni dapat diprediksi pengunjung yang hadir di Piala Dunia U17 di Jakarta akan membludak. Keempat, JIS dilengkapi dengan corporate box mewah yang tidak dapat ditemukan di stadion Indonesia lainnya. Tidak tanggung-tanggung, JIS memiliki 52 corporate box yang berada di lantai 5 dan 6 tribun barat dan timur. Corporate box ini menawarkan view terbalik ke lapangan, dilengkapi dengan televisi hingga pendingin ruangan. Fasilitas yang nyaman juga digunakan sebagai tempat rapat. Kelima, layar lebar super besar untuk VAR. Stadion JIS dilengkapi dengan 2 layar besar yang berada di 2 sudut stadion. Ini adalah layar lebar dalam stadion terbesar yang ada di Indonesia dengan ukuran mencapai 30 x 50 meter atau seukuran dengan lapangan basket. Layar lebar ini memiliki berbagai fungsi seperti menampilkan skor replay pertandingan, bahkan hasil VAR, sehingga pertandingan gelaran Piala Dunia U17 nanti bisa dinikmati dengan penuh kenyamanan layaknya Piala Dunia utama di Qatar 2022 lalu. Keenam, sistem konservasi air canggih. Salah satu kecanggihan Stadion JIS adalah kemampuannya menangkap air hujan untuk digunakan sebagai air bersih. JIS dilengkapi dengan groundwater tank atau penyimpanan air bawah tanah. Jadi air hujan yang turun dari atap JIS akan disimpan di bawah tanah yang kemudian disaring menjadi air bersih untuk kebutuhan stadion. Teknologi ini menjadikan JIS meraih predikat Stadion Green Building tingkat platinum. Lagi-lagi adalah satu-satunya stadion di Indonesia yang meraih predikat ini. Ketujuh, JIS siap dipasang spider cam seperti Piala Dunia utama. Sebagaimana diketahui, ajang Piala Dunia amat menekankan siaran berkualitas tinggi. Salah satu yang membuat siaran Piala Dunia istimewa adalah keberadaan spider cam yang terpasang di bawah atap stadion. Spider cam dapat merekam pertandingan dari atas lapangan, sehingga membuat siaran pertandingan menjadi lebih menarik. Spider cam telah lazim digunakan di Piala Dunia Senior sejak tahun 2018. Spider cam dapat bergerak secara leluasa dengan bantuan kabel yang melintang di atas stadion. Dengan bentuk atap Stadion JIS yang melingkar, membuat stadion ini sangat cocok untuk diaplikasikan spider cam sebagaimana opening seremoni Asian Games 2018 di GBK.